Novel sangat digemari di kalangan pelajar, mahasiswa, bahkan kita semua. Sudah banyak novel yang dilirik para penulis naskah ditayangkan di layar lebar yang dapat meluluh lantakkan hati setiap penontonnya karena ceritanya yang menarik, bahkan membuat hati terbawa pada situasi cerita yang ditonton. Nah, tahukah Anda bahwa novel memiliki beberapa jenis? Kenali jenis-jenis novel pada materi saya hari ini. Hai, kembali lagi dengan saya, Jenny Wenas. Mari belajar bahasa Indonesia. Pada pembahasan saya sebelumnya, saya sudah membahas mengenai pengertian novel, unsur intrinsik, dan unsur ekstrinsik sebuah novel. Anda bisa lihat di atas kepala saya, Anda bisa klik itu ya. Pembahasan novel menjadi lebih lengkap dan menarik karena kali ini pembahasan kita lengkap dan kali ini materi yang akan kita bahas mengenai jenis-jenis novel. Nah, jenis novel ada 3. Yang pertama, berdasarkan genre atau jenis ceritanya. Yang kedua, berdasarkan isi dan tokohnya. Yang ketiga, berdasarkan kebenaran ceritanya. Nah, ketiga hal itu yang akan kita bahas pada materi kita hari ini agar kita mengetahui ternyata novel memiliki 3 jenis. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan novel? Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku berdasarkan KBBI artinya ya. Novel adalah salah satu jenis karya sastra. Kata novel diadaptasi dari kata dalam bahasa Italia yaitu novella yang berarti sebuah kisah, sepotong berita. Novel berbeda dengan cerpen. Cerpen adalah prosa fiksi yang menceritakan satu peristiwa istimewa atau satu persoalan yang dialami oleh tokoh utamanya. Nah, apa perbedaan antara novel dengan cerpen? Novel prosanya panjang, sedangkan cerpen prosa pendek. Novel peristiwa tokoh utama dan orang di sekelilingnya, sedangkan pada cerpen satu persoalan yang dialami tokoh utamanya. Novel alurnya panjang dan rumit, sedangkan pada cerpen alurnya singkat dan sederhana. Novel, jumlah tokoh dalam novel itu lebih banyak dibanding cerpen memiliki tokoh yang beberapa saja, tidak terlalu banyak. Cerita dalam novel biasanya berupa cerita rekaan atau cerita rekayasa. Cerita dari pelaku utama dan orang-orang yang ada dalam novel diceritakan secara naratif. Nah, kenali ciri-ciri novel. Apa itu ciri-ciri novel? Baik, yang pertama, penulisan novel minimal 35.000 kata atau 100 halaman. Yang kedua, terdapat lebih dari satu pelaku yang diceritakan. Ketiga, terdapat lebih dari satu efek dan emosi. Keempat, mempunyai alur cerita yang kompleks. Kelima, terkadang muncul tema sampingan selain tema utamanya. Nah, kalau lihat dari ciri-ciri novel, ada yang berminat tidak menulis novel? Bisa. Mulailah dari apa yang kita alami setiap hari, ditulis secara perlahan walaupun akan ada banyak editannya. Tapi pasti kita akan memilih menikmati novel saja, bukan seperti saya. Lebih enak, lebih senang kalau hanya membaca saja ya. Baiklah, kita akan bahas satu persatu jenis-jenis novel yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, jenis novel berdasarkan genre atau jenis ceritanya. Nah, berdasarkan genre atau jenis ceritanya terdapat 5 jenis. Yang pertama,
novel romantis. Yang kedua, novel misteri. Yang ketiga, novel komedi. Yang keempat, novel horor. Yang kelima, novel inspiratif. Nah, sudah tahu kan kalau ada 5 supaya ketika kita membaca sesuatu yang romantis, nah itu dia yang pertama, novel romantis. Novel yang menceritakan tentang kisah cinta dan kasih sayang. Dialognya banyak didominasi oleh romantisme. Nah, contoh novel romantis ini dia di layar kaca Anda. Yang kedua, novel misteri. Novel yang menceritakan kisah-kisah misteri dan menimbulkan rasa penasaran pembacanya, penuh dengan teka-teki karena menyajikan cerita dengan kasus dan kejanggalan yang terselubung. Novel ini berbeda dengan novel horor tentunya. Nah, contoh novelnya dilihat di layar kaca Anda. Yang ketiga, novel komedi. Novel yang berisi tentang cerita humoris atau kelucuan dan membuat pembaca tertawa serta gaya penceritaannya lebih santai tentunya. Nah, contoh novelnya ini dia di layar kaca Anda. Yang keempat, novel horor. Itu dia, takut ya. Novel yang memberikan efek menegangkan bagi pembaca. Ceritanya biasanya cerita seram, mistis, atau gaib. Nah, apa tujuan dari novel horor? Tujuannya agar pembaca merasa takut. Nah, ini dia contoh novelnya di layar kaca Anda. Yang kelima, novel inspiratif. Novel yang berisi tentang cerita yang memberikan cerita inspirasi kepada pembaca. Nah, saya suka ini. Temanya bisa beraneka ragam, seperti tentang ekonomi, pendidikan, perjuangan, dan lain-lain. Nah, ini dia contoh novel inspiratif seperti yang ada di layar kaca Anda. Nah, menarik bukan? 5 jenis novel ini saya lebih senang pada yang inspiratif. Baik, yang kedua, jenis yang kedua berdasarkan isi dan tokoh yang diceritakan. Nah, apa saja itu? Ini sering sering salah atau 4 jenis ini kurang dikenali istilahnya. Nah, sekarang kita akan bahas 4 jenis ini. Yang pertama novel teen lead, yang kedua novel chick lead, yang ketiga novel song lead, yang keempat novel dewasa. Nah, mari kita lihat keempat jenis ini. Yang pertama, novel teen lead. Apa itu novel teen lead? Novel teen lead merupakan novel yang berisi tentang kehidupan remaja serta masa perkembangan yang terjadi pada remaja. Nah, cocok kan seperti adik-adik sekalian. Nah, contoh novelnya ini dia. Yang kedua, novel chick lead. Nah, apa itu? Novel yang berisi tentang seputar wanita muda dan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Nah, kalau saya, seperti saya, termasuk wanita muda bukan ya? Oh iya, masih termasuk, saya kan masih muda. Nah, contoh novelnya seperti di layar kaca Anda. Berikutnya, yang ketiga, novel song lead. Merupakan novel yang dibuat berdasarkan cerita dari sebuah lagu. Wah, ini dia contoh novel yang ada di layar kaca Anda. Salah satunya pernah sangat terkenal ya di masanya. Yang keempat, novel dewasa. Nah, ini dia cocok untuk saya, jangan untuk yang masih muda seperti siswa-siswi sekalian. Novel jenis ini berisikan tentang cerita atau kisah orang-orang dewasa dan hanya dinikmati untuk orang-orang dewasa. Hal ini karena isi novel biasanya mengandung hal yang sedikit sensual atau sensualitas serta tentang asmara. Nah, contoh novelnya
seperti yang ada di layar kaca Anda. Jangan lupa, kalau Anda belum cukup umur, jangan memilih novel dewasa ya. Yang ketiga, jenis berdasarkan kebenaran ceritanya. Nah, ada dua jenis, novel fiksi dan juga novel non-fiksi. Nah, ini dia. Novel fiksi yang pertama, novelnya sesuai namanya ya, yakni berkisah tentang hal yang fiktif dan tidak pernah terjadi atau hayalan semata atau imajinasi penulisnya saja. Contoh di layar Anda. Nah, menarik bukan? Dan pasti Anda sudah menonton novel-novel ini karena sudah difilmkan dan sangat terkenal. Berikutnya, novel non-fiksi. Jenis novel yang benar-benar terjadi atau ceritanya nyata. Benar-benar terjadi atau pernah ada. Biasanya berupa cerita sejarah atau pengalaman seseorang, atau juga cerita kehidupan dari si penulis itu sendiri. Memiliki fungsi memberikan pelajaran kepada masyarakat melalui gambaran cerita pada novel yang diceritakan. Nah, contoh novelnya ini dia. Sudah pernah nonton kan? Dan sangat terkenal. Nah, apa perbedaan novel fiksi dan juga novel non-fiksi? Perbedaannya, novel fiksi, cerita yang dikemas selalu dibuat-buat, sifatnya imajinatif dan menggunakan bahasa kiasan. Sedangkan novel non-fiksi menceritakan sebuah kisah berdasarkan sumber bahkan kehidupan nyata. Sifatnya informatif dengan bahasa yang lugas. Nah, itu dia penjelasan saya mengenai jenis-jenis novel. Nah, pinter-pinter ya memilih novel mana untuk dibaca, jangan salah pilih. Atau mau menulis novel, silahkan Anda pilih jenis novel mana yang Anda inginkan untuk mempermudah Anda menulis sebuah novel. Apakah itu novel romantis, imajinatif, dan lain sebagainya. Silakan Anda memilih dan memulaikan untuk menulis atau ingin memilih untuk membacanya. Eits, jangan dulu kemana-mana. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Berikan komentar yang positif, atau Anda ingin memberikan usulan kepada saya, konten apa yang ingin saya bawakan pada konten saya berikutnya, silakan komen di bawah ini. Terima kasih.